sebagai seorang pemeras, sementara orang itu membawa sendiri uangnya, dia sendiri yang mencari saya dan lain sebagainya gitu. Kalau yang diperas itu kan, orang memeras itu kan harus ada orang yang sakit hati, ada yang terancam dan lain sebagainya. Oh iya, oke. Itu sama dengan pandangan saya. Terus yang lain lagi menjelaskan dan banyak hal yang akhirnya setelah menjelaskan tentang pokok perkara dan seluruh masalahnya, kemudian dia menjelaskan hal-hal yang sensitif ya, yang ibaratnya nih yang berupa rahasia-rahasia sebetulnya berkaitan dengan kasus ini gitu. Menjelaskan ini sebenarnya begini. Jadi saya mulai paham. Oh ya, ada hal-hal yang belum ditahu publik, ada hal-hal yang belum diungkap di media, ada hal-hal yang masih sangat sensitif yang kalau itu dibuka, sehingga saya merasa bahwa oh ya sudah, nanti kita tunggu aja prosesnya, dan nanti insya Allah kita akan mencoba mengambil kesimpulan-kesimpulan juga buat saya. Jadi insya Allah saya akan berupaya untuk membantu untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi prinsip di situ saya ingin sekali orang itu jangan dizolimi gitu ya. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa saya hanya bicara soal Nikita Mirzani dalam selama ini gitu. Kalian baru tahu saya bicara soal hukum karena kalian adalah kelompok yang sedang membahas soal kasus-kasus artis. Nah, di kasus-kasus artis ini saya baru datang dan saya baru muncul, sehingga kalian baru lihat saya seolah-olah baru lihat saya memperjuangkan hukum gitu. Padahal saya juga sudah memperjuangkan beberapa orang sebelum ini. Saya juga menyampaikan soal masalah Hasto Kristianto. Hasto Kristianto adalah sekjen PD Perjuangan yang dikriminalisasi juga gitu. Saya teriak terus berkaitan dengan Hasto Kristianto ya, hingga pada akhirnya beliau sekarang dibebaskan. Kemudian Tom Lembong juga saya bicara soal Tom Lembong. Jadi kalau kalian baru melihat saya seolah-olah kenapa membela Nikita Mirzani, apakah saya ada hubungan spesial dengan Nikita Mirzani, saya fans dengan Nikita Mirzani? Enggak lah. Saya juga baru ketemu dia, Tom Lembong juga baru saya tahu, Hasto Kristianto juga baru saya tahu. Jadi tidak ada di situ. Memang perjuangan yang kita lakukan sekarang adalah murni untuk memperjuangkan hukum. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Jadi tidak adalah saya berpikir untuk nimbrung. Ada lagi yang ngomong begini, ini nih mau pansos, ini mau cari viral dan mau cari pansos, mau pansos katanya. Aduh, pansos itu orang yang ingin viral juga gitu loh. Saya ini hari-hari saya tanpa ada kasus ini, saya selalu memberikan, saya memanfaatkan media sosial saya ya untuk terus bicara soal ketimpangan, bicara soal ketidakadilan. Bukan hanya di saat Nikita Mirzani aja masalah, semua saya udah bicara. Kalian bisa scroll TikTok saya itu beberapa. Jadi memang saya aktif sekali berbicara tentang penegakan hukum, sangat aktif ya. Jangan merasa bahwa tidak. Nah, saya kalau mau jujur kasus ini sebenarnya semua orang akan mengatakan bebas murni nanti. Kenapa? Karena di pengadilan ini nanti akan diuji siapa yang salah dan siapa yang benar. Kelihatan sekali kasus ini akan bebas. Kelihatan sekali. Kenapa akan kelihatan sekali? Karena dakwaan-dakwaan yang diberikan kepada Nikita Mirzani ya, ini baru saat ini ya. Karena kan sekarang ini yang diperiksa adalah baru data dan fakta yang disajikan oleh jaksa penuntut umum saat ini. Tapi dari sekian yang ditunjukkan oleh
jaksa penuntut umum sampai hari ini ya, kita belum menemukan suatu fakta hukum yang bisa mengatakan bahwa Nikita Mirzani bersalah. Belum ada kan? Coba kalian cek. Ya. Dikatakan bahwa Nikita Mirzani misalnya memeras. Memeras itu gimana? Orang yang memeras itu kan harus ada ancaman dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian fitnah, apa yang difitnah, pencemaran nama baik apa yang dicemarkan, kemudian TPPU, ada pencucian uang misalnya. Pencucian uang itu kan mengaburkan keadaan uang itu gitu. Bagaimana caranya TPPU itu? Uang dikirim ke Nikita Mirzani itu bukan melalui rekening Nikita Mirzani ya. Yang mengirim uang itu ke rekening penjual rumah, developer, itu korban. Nah, bagaimana caranya Nikita Mirzani harus dituduh mencuci uang? Yang cuci adalah orang yang mengirim sendiri. Dia sendiri yang cuci, bukan kita yang cuci gitu. Nah, itulah fakta-fakta yang kita saksikan selama ini. Kesimpulan saat ini adalah kesimpulan sesuai fakta yang sudah ada di peradilan. Kan belum selesai nih, masih ada juga nanti akan ditanya terdakwa seperti apa. Jadi nanti akan ada fakta-fakta lain lagi nanti akan dicek oleh teman-teman nanti pada saat proses peradilan nanti berikutnya. Nanti akan kita lihat juga fakta-fakta yang dari Nikita Mirzani. Kenapa kemarin saya gelisah bertemu Nikita Mirzani? Karena saya ingin tahu cepat. Saya ingin tahu cepat sebelum Nikita Mirzani diperiksa oleh hakim. Saya ingin tahu cepat sebenarnya masalahnya ini kayak apa ke dia. Kalau untuk informasi berkaitan dengan pelapor, kita sudah ikuti dari JPU. Makanya saya tidak perlu cari pelapor ya. Saya tidak perlu cari pelapor karena pelapor sudah diwakili oleh JPU. Sehingga data dari JPU itu sudah kelihatan dari proses pengadilan. Nah, saya diminta untuk adil agar bisa bertemu keduanya, nggak perlu kan? Karena saya sudah tahu dari JPU yang sudah disajikan di pengadilan. Nah, untuk menunggu dari Nikita Mirzani, saya nggak perlu nunggu, saya datangin dia, saya tanya. Nah, sekarang ini saya sudah punya kesimpulan nih. Sudah punya kesimpulan untuk bisa saya ajukan ke Presiden. Sudah punya kesimpulan. Nah, tinggal besok saya mau cek juga situasi persidangan saja gitu. Mau lihat, ya kan kita juga harus punya nurani kan. Kita harus juga cek gimana gitu kan. Jadi kita harus punya kesimpulan-kesimpulan yang fair. Kesimpulan-kesimpulan yang fair. Sebenarnya teman-teman bisa lihat siapa sebenarnya yang benar di sini. Coba kalian komentar rame-rame sekarang. Siapa yang benar di sini? Kita lihat, tunjukkan sama buzzer. Coba hitung siapa yang benar. Artinya yang ngomong ini bukan hanya saya mengatakan ini benar. Bukan hanya saya mengatakan Nikita Mirzani itu benar. Bukan hanya saya yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu harus bebas, ya. Dari ribuan yang nonton ini, ya, yang mengatakan Nikita Mirzani harus bebas, itu bukan hanya saya, tapi kalian juga semua kan. Coba lihat. Semua netizen yang nonton ini, seluruh rakyat Indonesia yang menonton ini, ya, paling tidak 90% orang akan mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu bebas. Ya. Coba lihat ini. Mana tadi tuh buzzer tadi yang banyak bicaranya? Mana tadi? Ngomong coba. Kamu juga yang voting dong. Mana? Nggak ada kan, kabur lagi dia kan. Nggak ada lagi tuh. Satu biji pun nggak ada lagi yang komen. Semua rata-rata bebas, Nikita Mirzani benar. Ini tadi nggak ada, kabur lagi. Nggak ada. Makanya untuk mengusir buzzer di dalam live saya ini gampang. Tinggal saya suruh siapa pendukung Nikita Mirzani, kaburlah dia semua lagi kan, nggak ada. Ya. Jadi memang kasus ini kasus yang sangat unik dan perlu kita kawal.
perlu kita kawal. Besok saya datang cek, datang lihat. Datang cek, datang lihat. Saya mau datang sendiri, tanpa pengawal, tanpa bodyguard, tanpa apa-apa gitu. Saya datang sebagai anggota dewan. Saya datang sebagai anggota DPD RI, ya. Jadi saya datang dengan posisi saya sebagai orang yang memang ingin datang secara resmi untuk bisa datang. Mungkin besok saya akan suruh staf saya untuk bicara dulu di apa namanya, di pengadilan sana, untuk menyiapkan saya juga untuk bisa masuk ke dalam, untuk bisa nonton gitu. Jadi saya datang bukan mau lihat orang huru-hara dan lain sebagainya. Saya mau datang secara resmi untuk memantau, menyaksikan langsung proses peradilan yang sehat, gitu. Jadi fair kan gitu. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan dukungan kepada siapapun, ya, mau beri dukungan kepada pelapor, ya, kepada terdakwa, silakan aja dukung. Tapi kalian jangan menyakiti hati orang lain, gitu. Jangan, ya, jangan. Kita doakan semua yang terbaik, dan saya juga berharap agar proses ini, ya, saya berharap agar proses ini berjalan dengan baik. Saya masih percaya hakim bekerja dengan baik. Saya sangat percaya. Ya, saya masih percaya jaksa penuntut umum memperbaiki caranya. Saya masih percaya. Dan saya masih yakin mereka itu manusia yang memiliki hati nurani. Kalau mereka manusia yang memiliki hati nurani, maka saya yakin Nikita Mirzani itu bebas. Saya yakin 1000% harus bebas. Ya, demikian pula pandangan kalian, saya kira sama dengan pandangan saya. Sama. Sebenarnya kalau orang salah, ya, ngapain juga saya bela. Ngapain saya bela orang salah? Ngapain bikin malu kan? Malu-maluin saya. Saya mau bela kamu orang bersalah. Gimana? Ya. Nggak mungkin lah saya mau bela orang bersalah. Ya. Nggak mungkin. Saya mau bela mantan Menteri Agama yang kemarin korupsi, apa, yang dituduhkan itu, apa, yang diperiksa masalah haji itu. Ngapain saya mau bela-bela orang korupsi haji? Nah, mungkin lah saya mau bela-bela orang yang terlibat kasus korupsi haji. Jadi saya itu juga membela orang harus memilih yang benar, yang baik, yang fair. Ya. Saya mau bela-bela apa namanya, yang korupsi BBM kemarin, yang oplosan BBM, oplosan kemarin, yang triliunan kemarin. Gila apa? Membela orang salah, jahat begitu. Saya juga tidak membela Harvey Muiz yang terlibat korupsi 2,71 triliun. Jadi saya membela orang yang di dalam hati nurani saya itu benar. Gitu. Karena itulah, ya, saya ikut hadir membela proses hukum yang ada ini. Ya. Justru kemarin, ya, soal kasus Harvey Muiz yang divonis, yang merugikan uang ratusan triliun, hampir 300 triliun, divonis berapa tuh? 5 tahun atau berapa? Aneh itu. Jadi negara kita ini udah seperti negara yang dikit-dikit lagi mau kiamat nih. Di mana orang yang benar dipenjarakan, orang yang salah berusaha dibebaskan. Gitu. Negara kita ini seperti negara udah tua banget, udah seperti mau bubar aja kita nih. Negara kita ini udah mulai
Mulai dari suara burung di apa namanya, dipajakin gitu kan. Suara burung sekarang ini ya teman-teman, negara kita ini udah pada unik-unik orang-orangnya ya. Para pengambil kebijakan ini ya, makanya ini tugas berat bagi Pak Prabowo nih. Tugas berat jadi presiden sekarang ini sangat berat tugasnya, karena harus membersihkan orang-orang yang konyol itu di dalam kementerian, di dalam lembaga negara. Harus membersihkan orang-orang konyol ini. You bayangkan ya, suara burung itu sekarang akan ditarik royaltinya gitu. Ya, siapapun kafe-kafe yang memutar suara burung itu nanti akan kena pajak. Nah, pertanyaan saya kemudian, ya, royalti untuk burung itu berapa? Karena kan kalau orang menyanyi seperti Ahmad Dhani, Mulan Jamila kalau menyanyi kan dapat royalti tuh. Manusia menyanyi dapat royalti. Bagaimana kalau burung yang menyanyi dapat royalti? Nah, sekarang tugasnya para lembaga negara ini yang mengambil kebijakan begini, itu cari tuh burung yang sudah menyanyi itu untuk kasih royalti. Gila nggak tuh? Mau dapat di mana itu burung yang kabur itu, yang sudah menyanyi itu? Sekarang itu tuh ya, suara alam juga akan dipajak itu oleh mereka. Bagaimana itu mau pajak alam? Berapa royalti untuk alam? Suara air akan dipajak. Mau dikasih berapa air itu royaltinya? Nggak nyampe, saya kadang-kadang mikir. Lama-lama suara batuk juga nanti kena royalti nih. Bersyukurlah. Inilah tugas besar kita. Tugas besar kita semuanya sebagai netizen, sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia. Ayo. Ya. Untung aja kemarin kita ributkan semua. Untung aja semua masyarakat viralkan. Untung saja kalian-kalian semua juga ini ikut viralkan yang kemarin mentip pertanahan itu. Yang tanahnya tidak dipakai selama 2 tahun ditarik negara. Gila apa? Aduh. Ada lagi komentarnya, sebenarnya nggak ada masyarakat nggak punya tanah, yang punya tanah itu negara. Ini orang-orang saraf jadi menteri. Orang-orang saraf jadi menteri. Inilah jadinya. Ya kan? Nah, kalau bukan kita yang bicara sekarang ini, siapa? Sekarang ini saya udah mikir ini. Saya bentar lagi stres kalau saya menyaksikan beberapa hal-hal yang aneh ini. Oke. Kita lihat hakim juga tidur. Ini apa ini Indonesia ini ya? Sian banget gitu. JPU juga jadi konten kreator. Pusing jadinya. Jadi banyak hal-hal yang aneh. Nah, kita ini jadi netizen, coba kalian inilah. Kalian jangan berhenti bicara. Kalian harus terus hantam itu. Udah mulai kemarin bupati apa yang menaikkan pajak 250% itu gila apa ini orang-orang. Bagaimana ini cara mereka berpikir? Itu sepertinya rakyat itu mau diperas. Itu. Iya, mau diperas. Nah, datang lagi satu menteri. Ya. Menyamakan lagi pajak dengan zakat, dengan sedekah. Ini apa negara kita sudah tua atau gimana gitu, saya bingung gitu. Ini negara kita ini kenapa kok gini amat gitu. Jadi sekarang orang-orang yang kritis di penjara. Ya. Orang-orang kritis itu di penjara sekarang. Orang vokal ditekan, penjarakan
bungkam. Nikita Mirzani vokal untuk Mafia Sking.